Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan sore hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua dalam keadaan baik, sehat penuh sukacita, kuat dalam iman, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami mengucap syukur untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan sepanjang hari ini. Oleh kuasa dan pertolongan Tuhan, kami dapat melalui semuanya. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami Tuhan, supaya kami mengerti dan sungguh mentaati apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sore ini terdapat di dalam Roma 8 ayat 36 berkata demikian. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Kita sebagai pengikut Kristus, kita seringkali berada dalam bahaya dan kesulitan karena iman kita. Kita mungkin mengalami penghinaan, penolakan, atau bahkan diskriminasi karena keyakinan kita. Di tempat kerja, sekolah, atau dalam hubungan sosial, bisa jadi kita dipandang sebelah mata atau diolok-olok karena prinsip-prinsip iman kita. Ketika semua orang di sekitar kita memilih jalan yang mudah dan nyaman, mengikuti arus dunia yang menawarkan popularitas, kesenangan, dan kenyamanan, pengikut Kristus dipanggil untuk berjalan di jalur yang berbeda. Jalur yang sering kali tidak dihargai, bahkan dicemooh. Jalan ini bukanlah jalan yang dihiasi dengan pujian atau sorak-sorai, melainkan jalan yang penuh penderitaan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog dan pendeta Jerman yang hidup di tengah pergolakan Perang Dunia II, dikenal sebagai sosok yang berani berdiri untuk kebenaran. Ketika Hitler naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 1933 dan kebijakan antisemitisme mulai menelan Jerman, Bonhoeffer melihat bahaya besar yang mengancam nilai-nilai Kristen dan kemanusiaan. Di saat banyak gereja Jerman menyerah pada pengaruh Nazi, Bonhoeffer dengan tegas menyatakan bahwa gereja tidak boleh tunduk pada kekuasaan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ia berani menyebut gereja yang berkompromi dengan Nazi sebagai gereja palsu dan mendirikan gereja pengakuan yang independen untuk mempertahankan kemurnian ajaran Kristus. Keberanian Bonhoeffer tidak berhenti pada kata-kata. Ia menyadari bahwa melawan ketidakadilan membutuhkan lebih dari sekadar kritik. Dengan risiko besar, ia terlibat dalam upaya perlawanan terhadap Nazi, termasuk menjadi bagian dari jaringan bawah tanah yang berusaha menggulingkan Hitler. Langkah ini bukan keputusan yang mudah baginya sebagai seorang pendeta, tetapi ia percaya bahwa melawan kejahatan adalah tanggung jawab moral dan spiritual. Pada tahun 1943, Bonhoeffer ditangkap oleh Gestapo dan dijebloskan ke penjara. Selama masa penahanannya, ia tetap menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi sesama tahanan. Penganiayaan yang ia alami adalah bagian dari panggilan untuk setia pada kehendak Tuhan. Dalam salah satu suratnya, ia berkata, hanya orang yang bersedia menyerahkan segalanya demi Kristus yang benar-benar dapat memanggil diri mereka pengikut Kristus. Tragisnya, hanya beberapa minggu sebelum perang berakhir, pada 9 April 1945, Bonhoeffer dieksekusi di kamp konsentrasi Flossenbürg. Namun kematiannya tidak memadamkan warisannya. Justru, keberaniannya menjadi inspirasi bagi jutaan orang di seluruh dunia. Dietrich Bonhoeffer mengajarkan bahwa iman sejati tidak bisa dipisahkan dari keberanian untuk bertindak. Ia menolak hidup dalam kenyamanan ketika dunia membutuhkan pembelaan akan kebenaran. Keteguhannya mengingatkan kita bahwa mengikut Kristus seringkali berarti berjalan di jalan yang sempit, penuh dengan duri, dan jauh dari sorak-sorai dunia. Warisan Bonhoeffer tidak hanya berupa tulisan atau pemikiran teologisnya, tetapi juga teladannya dalam menyerahkan hidup demi membela iman dan kemanusiaan. Di tengah api penganiayaan, ia tetap bersinar sebagai terang kecil yang melawan kegelapan besar. Bonhoeffer mengingatkan kita bahwa
Keberanian untuk berdiri di atas kebenaran adalah bentuk pengabdian tertinggi kepada Tuhan dan sesama manusia. Hingga hari ini, kata-kata dan tindakan Bonhoeffer terus bergema, menginspirasi kita untuk tidak takut melawan ketidakadilan, bahkan jika itu berarti menyerahkan segalanya demi kemuliaan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan rahmat, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami renungkan sore hari ini. Engkau telah menciptakan kami menurut gambar-Mu dan memanggil kami untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kami menyadari betapa besar kasih-Mu yang tak pernah berhenti memulihkan kami, walau seringkali kami jatuh dalam dosa dan kelemahan. Terima kasih, Tuhan, karena melalui Yesus Kristus, Engkau memberi kami contoh hidup yang penuh kasih, kesabaran, pengampunan, dan kebenaran. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa menjadi serupa dengan Engkau bukanlah hal yang mudah. Proses ini memerlukan pengorbanan, kerendahan hati, dan kesetiaan untuk selalu mengikuti kehendak-Mu. Maka kami datang di hadapan-Mu, memohon kekuatan dan anugerah-Mu. Berikanlah kami hati yang lembut, yang mudah dibentuk oleh Roh Kudus-Mu. Ajarlah kami, Tuhan, untuk menanggalkan manusia lama dengan segala dosa dan nafsunya, dan mengenakan manusia baru yang penuh kasih dan kebenaran. Kami sadar, Tuhan, bahwa kami tidak mampu melakukan semua ini dengan kekuatan kami sendiri. Kami mohon, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat bertumbuh semakin serupa dengan Engkau. Urapilah kami untuk mencerminkan kasih-Mu dalam setiap langkah kami, supaya melalui hidup kami, orang lain dapat melihat terang-Mu yang menerangi kegelapan dunia ini. Jadikanlah kami saksi-Mu yang hidup, yang membawa damai dan harapan bagi mereka yang belum mengenal kasih-Mu. Bapa, mampukan kami untuk bertekun dalam firman-Mu, agar hati dan pikiran kami senantiasa diperbarui oleh kebenaran-Mu. Jauhkanlah kami dari godaan dunia yang dapat menyesatkan kami dari jalan-Mu. Ajar kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku yang setia, yang hidup memuliakan nama-Mu. Saat ini, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang ada di sekeliling kami. Kiranya mereka pun diberkati dan dijagai oleh-Mu dalam setiap pergumulan dan harapan hidup mereka. Biarlah kami semua berjalan bersama dalam kasih dan kebersamaan, saling menguatkan dan saling mendukung dalam perjalanan iman ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang senantiasa mengiringi hidup kami. Bimbinglah kami Tuhan, agar setiap langkah kami semakin mendekatkan kami pada kehendak-Mu, dan kiranya hidup kami dapat menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setelah kita merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali diingatkan bahwa hidup sebagai pengikut Kristus bukanlah perjalanan yang mudah. Jalan yang kita tempuh seringkali penuh dengan tantangan, kesulitan, dan bahkan penderitaan. Namun, itulah jalan yang memurnikan iman kita, menguatkan karakter kita, dan membawa kita lebih dekat kepada kehendak Tuhan. Di dunia ini banyak godaan yang menawarkan jalan yang lebih mudah, yang tampaknya lebih nyaman dan bebas dari penderitaan. Namun, kita sebagai umat Tuhan dipanggil untuk berjalan di jalan yang berbeda. Jalan yang mungkin tidak selalu dipahami atau diterima oleh banyak orang, tetapi jalan yang membawa kita kepada kehidupan kekal. Kita dipanggil untuk hidup dengan prinsip yang teguh, walau terkadang harus menghadapi penolakan, penghinaan, atau bahkan kesulitan di tempat kerja, dalam keluarga, atau dalam hubungan sosial kita. Namun, kita tidak berjalan sendirian. Tuhan senantiasa menyertai kita. Dalam setiap langkah kita, Dia memberikan kekuatan untuk menanggung segala beban hidup. Dalam setiap kesulitan, Dia adalah sumber penghiburan dan pertolongan. Firman-Nya menjadi pedoman yang menuntun kita melalui kegelapan, dan Roh Kudus membimbing kita dalam setiap keputusan yang harus kita ambil. Mungkin dunia tidak selalu menghargai kita karena iman kita, tetapi kita tahu bahwa Tuhan melihat setiap perjuangan kita. Setiap pengorbanan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya tidak akan pernah sia-sia. Tuhan tidak pernah melupakan mereka yang setia kepadanya. Saudaraku, marilah kita terus teguh berdiri di atas kebenaran, meskipun itu berarti kita harus mengambil jalan yang lebih sulit. Mari kita hidup dalam kasih, berani mengasihi mereka yang sulit untuk kita kasihi, dan tetap mengampuni mereka yang mungkin telah menyakiti kita.
Jangan pernah kita merasa sendirian, karena Tuhan selalu ada, memberikan kekuatan untuk setiap hari yang kita jalani. Setiap hari adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kasih Kristus dalam tindakan, untuk berbicara kebenaran, dan untuk menjalani hidup yang berkenan kepadanya. Biarlah renungan ini mengingatkan kita bahwa kita bukan hanya dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan yang nyata, meskipun dunia mungkin tidak mengerti atau menerima jalan yang kita pilih. Kita hidup bukan untuk mendapatkan penghargaan dari dunia, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan dan membawa kebaikan kepada sesama. Semoga kita semua diberkati dengan keteguhan iman dan keberanian untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, meskipun itu tidak selalu mudah. Semoga hidup kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, menjadi terang di tengah kegelapan, dan memberikan dampak yang positif bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal.